Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'dah. Hadratal kurama wal fudala serta jamaah salat Isya musalla Riyadhus Shalihin. Saya laki atau bini sedaya sakat abdina amul jaki. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan maunahnya sehingga dan kula serta ajunan sedaya esat mangken Kak Dinto ki keparingan nikmat sehat, nikmat sempat tinggi. Lah karenanya nikmat Kak Dinto napa sebaiknya bahkan seharusnya untuk kita syukuri. Salah satu wujud syukur atas nikmat sehat dan sempat tersebut kita manfaatkan kanggo ngaji. Jadi ngaji Kak Dinto minangka sebagai manifestasi atau wujud syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat dan sempat. Cek saking lo sehat dan gula lo bisa hadir Kak Dinto. Sehat tapi lo sempat. Thank juga lo bisa lo sempat nih banyak faktor. Thank Salah satunya gini kah? Penyakit malas nih kah? Thank malas nih kita ada oper kecuali paksa. Thank lah mana paksa insyaallah dikit demi sedikit bisa kangkui napa ngilangakin penyakit malas. Mun malas Kak Dinto itu rutin ada remarina. Thank lah mila dari Kak Dinto ngireng kita niatkan ngaji Kak Dinto sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa nikmat sehat dan berupa nikmat sempat. Kemudian sallallahu wasallamuhu mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya nanti fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kali ini kita akan belajar tentang materi fikih. Tentang materi fikih. Kinika napa di samping ada pemangki dari Pak Bahrut tanggi maklem minunya ada variasi tanggi ki tadi orang ngaji nih pada bering ada tanggi bering ada Kak Dinto ki kadang perlu napa menu yang bervariasi Kak Dinto marelo tobuk tanggi mon saya nih napa cukup pendeng tok kan ada tanggi li sekali nggih perlu tempe, tahu dan seterusnya. Sekali itu ngaji. Nah, karena kan sama sebenarnya. Ada nikah kebutuhan tubuh. Ngaji kebutuhan jiwa. Lagi kebutuhan jiwa dan napa akal kita. Nah, tujuannya agar jiwa kita sehat, akal kita juga sehat. Jangan sampai hanya badannya sehat tapi jiwa dan akalnya sakit. Jadi napa badan sehat penting. Tapi jauh lebih penting dari sekedar napa badan sehat Kak Dinto sehat jiwa, ki sehat akal. Nah, karenanya dalam rangka apa upaya kangkui napa mensehatkan jiwa dan pikiran kita, salah satunya Kak Dinto lebet ngaji. Nah, kenapa minunya kok fikih? Kok bukan yang lain? Karena dalam ilmu agama itu ada banyak fan-fan ilmu. Ada napa fikih, ada tauhid, ada akhlak, ada napa ulumul Quran dan kemudian ilmu-ilmu yang lain. Tapi yang dipilih kali ini adalah materi fikih. Apa senika? Kronologinya. Bapak Ibu kula sadang ajunan sedaja Kak Dinto bi Gusti Allah perintah kanggo ibadah. Kan tujuan penciptaan manusia ini kepada dua.
Yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini enggak? Surat apa ini enggak? Al-Baqarah. Ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa kata Allah dalam tersebut, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah sebagai khalifah, sebagai pengelola di bumi ini. Bahwa yang berdomisili di bumi ini banyak makhluk. Ada binatang pun beragam. Ada binatang laut, ada binatang darat dan seterusnya. Nah, kemudian yang dipilih oleh Allah adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia diciptakan oleh Allah tidak hanya dibekali oleh hawa nafsu, tapi juga dibekali oleh akal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan manusia di ayat lain, tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hati kula sareng ajunan sedajah sebagai manusia kadinto diciptakan oleh Allah, salah satu tujuannya yang kadinto kaku ibadah. Ibadah ni artinya ngabdi. Ni kemajikan Gusti Allah kula sareng panjenengan nikah ibarataki budak-budaknya. Lah, karena kula sareng ajunan sedajah diciptakan untuk beribadah, maka ibadahnya harus benar. Lah, agar ibadah kita benar, maka mau tidak mau kita harus paham syariat Islam. Syariat Islam itu bisa dipahami diantara dengan belajar ilmu fikih. Jadi fikih itu secara bahasa artinya adalah al-fahmu, paham. Jadi paham napa saos ikocak fakih. Secara bahasa kuliah sedang ajunan paham mengenai elektronik ikocak fakih. Kuliah sedang ajunan paham dalam bidang ilmu biologi atau ilmu itu disebut fakih, tapi secara bahasa. Karena fikih itu artinya al-fahmu. Secara bahasa, secara etimologi artinya ada al-fahmu, yaitu paham. Jadi kita paham mengenai segala sesuatu itu disebut fakih. Orangnya disebut fakih. Tetapi fikih ada yang bermakna epistemologi, yaitu istilah. Jadi ketika bicara fikih, maka yang dimaksud adalah tidak hanya sekedar paham mengenai semua disiplin ilmu, tetapi yang dimaksud paham di sini adalah yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatihi at-tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah memahami hukum Islam. Memahami hukum Islam yang bersifat amali, praksis, yang bersifat perilaku. Yang bersifat perilaku di mana al-muktasabi min adillati at-tafsiliyah, di mana pemahaman itu diambil dari dalil-dalil agama at-tafsiliyah yang bersifat terperinci. Jadi secara istilah fikih itu artinya memahami hukum Islam yang bersifat praksis. Karena kuliah sareng ajunan sedaja nang itu nyakadinto terikat dengan syariat. Syariat nika Bapak Ibu nika diambil dari kata syara'ah. Syara'a yasyra'u syar'an, syariatan dan seterusnya. Makanya kemudian jalan raya itu disebut asyari. Jalan raya ini disebut asyari. Asyari Cokro Aminuto. Lah jalan Kak Dinto di mana di situ ada lalu lintas kendaraan lalu lintas orang, lah ini perlu diatur.
Nah, jalan raya itu perlu diatur, karenanya ada rambu-rambunya. Nah, mon beda tulisan bilu dah nikah kemudian berdepan tengah, ini berarti larangan berbelok kan sih kan? Nah, anapa jalan raya ini perlu diatur? Makle lo tabrakan antara satu dengan yang lain. Soalnya mon lo ya atur kadang gitu beda tabrakan, apalagi tidak diatur. Nah, karenanya kita sebagai umat Islam mereka wajib hukumnya mengikatkan diri atau mengikuti aturan syariat. Jadi syariat itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk kita lakukan agar lalu lintas kehidupan manusia ini satu sama lain tidak saling tabrakan. Maklepa dia selamat. Lah untuk memahami syariat itu diantaranya adalah dengan belajar ilmu fikih. Sekali toh. Lah untuk itu maka hal ini yang melatar belakangi kenapa menu variasi yang kita pilih adalah kajian fikih. Karena kuliah seorang panjenengan diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan ibadah itu tidak sah kecuali dilandasi oleh pemahaman ilmu fikih yang benar. Coba kuliah seorang panjenengan perintah bi Gusti Allah kangkui as-salat. Kuliah seorang ajuna lo kira oning katimna pencalana salat saya. Ini kalau bisa oning kecuali dengan belajar ilmu fikih. Kioning Ustaz, bisa jadi karena ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan. Engki manusia toro bener, manusia toro lo bener kan? Kenapa? Gila, karenanya maka kuliah sareng ajun sedaja mangken Kak Dinto kita ngaji ilmu fikih. Nama kitabnya Mabadi Fikih. Mabadiul Fikih. Mabadi itu artinya dasar. Maksudnya Mabadiul Fikih artinya dasar-dasar hukum atau fikih dasar. Fikih itu berkembang, Pak. Jadi hukum itu berkembang. Kenapa? Karena kejadian yang menimpa manusia itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu mengalami perkembangan. Lah untuk itu maka harus dikaji melalui pendekatan ilmu fikih. Karenanya fikih ini untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh manusia, yang bisa jadi tantangan itu tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya senika, lamba nikah yang memabukkan itu kan khomer lagi. Khomer, makanya khomer itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu. Hai orang-orang beriman, ketahuilah bahwa sungguhnya khomer, judi dan seterusnya itu rijsun adalah kotor, fajtanibu maka jauhilah ia. Khomer itu dulu, Pak, minuman yang memabukkan itu. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, yang memabukkan itu kan sekarang tidak hanya khomer, beda narkoba, beda sabu, beda ekstasi. Lu bagaimana itu menetapkan hukum itu? Kan di Al-Quran kan tidak dijelaskan. Khomer yang dijelaskan di Al-Quran dan hadis itu cuma khomer. Sementara perkembangan zaman itu terus dari hari ke hari mengalami perkembangan, dan itu harus dijawab melalui kacamata ilmu fikih. Nah, karenanya fikih ini biasanya bersifat ijtihadi. Bersifat ijtihad. Pon nikah sekedar pengantar. Ayo kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang pokok-pokok dasar Islam. Usulul Islam. Jadi pokok-pokok dasar Islam. Para bapak, para ibu, dan kuliah sareng ajunan sedajah yang akan mengaku diri beragama Islam. Songkun Islam ini kenapa? Islam ini kenapa?
Lah menurut kitab Kak Dinto dijelaskan al-Islamu kan senikah. Rukun agama itu kan ada 3. Ada Islam, iman, ihsan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, hadisnya panjang di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di situ dijelaskan di hadis kedua di mana pada suatu waktu ketika Rasulullah belajar bersama dengan para sahabat, kira pada bikin kok. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak diketahui asal usulnya, berpakaian serba putih, rambutnya terurai, ganteng, orangnya gagah. Kemudian secara tiba-tiba dia langsung duduk di hadapan Rasulullah. Orang ini sahabat ini keton, dia siapa orang ini? Ada sekenal tiba-tiba langsung alengki nang ajepon Rasulullah. Kemudian belum selesai herannya para sahabat, orang tersebut kemudian bertanya 3-4 hal. Mal Islam, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Kemudian yang keempat itu yas'alu an amaratis sa'ah, bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Nah, kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah, orang tersebut kemudian meninggalkan majelis, meninggalkan tempat pengajian. Sahabat pada waktu itu kemudian sama-sama heran, orang ini kok aneh. Ada sekenal tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian langsung bertanya, setelah dijawab, kemudian meninggalkan tempat. Kemudian salah satu di antara sahabat bertanya, Rasulullah kadi siapa serah? Kemudian Rasulullah jawab, itu adalah malaikat Jibril yang malih rupo. Kan malaikatnya bahkan bisa berubah-ubah, Pak. Bisa aroba manuk, bisa aroba manusia. Karena malaikat itu makhluk makhluk halus demikian. Yang bisa merubah bentuknya dalam berbagai bentuk, entah itu berupa manusia atau hewan. Nah, jadi rukun agama itu ada 3, iman, Islam, ihsan. Nah, ketiga-tiganya saling terkait. Kalau iman itu artinya keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati. Iman. Jadi iman itu wilayah hati. Makanya iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, dan seterusnya yang ada 6 itu. Nah, iman itu perlu pembuktian. Kenapa? Karena tempatnya iman di dalam hati. Dan hati manusia kan tidak ada yang tahu. Maka perlu pembuktian. Pembuktian ini disebut dengan Islam. Jadi makanya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, buktikan imanmu. Kutiba alaikumussyam dengan berpuasa. Jadi Islam itu adalah iman itu perilaku batin, sementara Islam adalah perilaku zahir yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita ini. Karenanya, Islam itu menurut definisi ini adalah al-inqiyadu lima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'il awamiri wajitina bin nawahi. Islam itu adalah mematuhi segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi dengan jalan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi Islam ini kecak napa pemahaman praktisnya adalah patuh. Ini kan. Jadi pane soro abojeng ki abojeng. Pane soro apasang gila apasa. Kalau ki ada model arah apa me soro abojeng. Arah apa me soro apasa lo butuh dia nikah. Tapi pane perintah gila
pan larang jauhin. Tetapi kadang manusia ini macam-macam. Kadang dia tanya, haram ya surah sholat. Pan perintah berarti itu manfaat ke manusia. Nah, pan larang, nah itu pasti mengandung mudarat kepada manusia. Contohnya umpama Homer minuman keras dilarang. Kenapa? Karena membahayakan. Nah, segala sesuatu yang membahayakan pasti dilarang. Otabes nikah boleh. Napa zina dilarang? Kenapa zina dilarang? Karena zina itu menyebabkan keturunan nikah tidak punya legalitas. Nah, mungkin secara biologis ketika ada orang melakukan zina dan punya anak, itu secara biologis bisa jadi yang menzinai adalah orang tuanya. Tetapi secara hukum tidak ada ikatan antara anak hasil zina dengan orang tuanya. Jadi yang menghamili itu gak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Jadi wali dalam pernikahan. Nah, kenapa? Karena dia tidak intisab kepada yang menghamilinya. Nah, untuk itu maka Islam secara praktis dipahami ada sebagai patuh dan tunduk terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi, yang diperintah dilakukan, yang dilarang dijauhi. Ini pengertian pendeknya seperti itu. Lah Islam itu napa makna lainnya selain patuh ki selamat. Nai, ana apa kulo sareng panjenengan bi Gusti Allah nai me paring syariat Islam ni ketocuna di antaranya ki male selamat. Selamat itunya, selamat nang akhirat. Coba ana apa orang yang saya penjara ka di sami melok selamat iki boleh melanggar ada larangan. Saya larang ikalako. Coba aja lakukan selamat. Nah, tapi beda nyaman selamat tapi orang kalau selamat. Nah, gitu. Jadi saya kocak Islam nih Pak. Kan kulo sareng panjenengan nang KTP agama Islam. Amun ditanya iki napa Islam nih Kak? Iki agama, yang ki mangke Buddha, Kristen kan agama juga. Nah, saya kocak Islam Kak Dinto patuh dan tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Baik kalau diperintah ya dilaksanakan, kalau dilarang ya dijauhi, dihindari. Jadi pane perintah apa aja dilakonin. Pane perintah apa asa dilakonin. Pane larang dijauhin. Ini sebenarnya sepraktis itu sebenarnya. Nah, kenapa demikian? Ada perintah, ada larangan, tentu tujuannya itu untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia. Bon, nikah saya kocak Islam. Nih. Kira paham Islam? Islam nikah patuh tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Bon, selanjutnya usulul Islami arba'atun. Dasar-dasar hukum Islam arba'atun ada 4. Nah, jadi dasar hukum Islam itu patuh dan tunduk lagi. Terhadap apa? Terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Aturan itu ada dasarnya. Lah dasarnya itu dasarnya apa aturan dalam Islam itu arba'atun ada 4. Yang pertama ada Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Jadi hukum itu harus berdasarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu adalah makin beda penjelasan. Sekarang yang perlu dipahami adalah bahwa dasar-dasar hukum Islam ada yang pertama Al-Qur'an wal hadisu yang kedua hadis, wal ijma'u yang ketiga ijma', wal qiyasu yang keempat qiyas. Ada 4 dasar dalam memahami hukum Islam. Yang 2 ini ke primer, yang 2 ini ke sekunder. Nah,
Yang dua Al-Quran hadis ini mutlak Pak. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat itu ijma dan qiyas. Nah, Al-Quran jelas, hadis jelas. Nah, karena Al-Quran itu datangnya dari Allah, hadis itu ucapan dan tindakan dan ketetapan Nabi juga datangnya dari Allah, tadi melalui Nabi. Nah, kemudian yang ketiga dan yang keempat ijma dan qiyas ini juga kenapa tidak kalah pentingnya, Pak. Kenapa perlu ijma? Ijma itu artinya konsensus, kesepakatan para ulama. Nah, kenapa butuh ijma? Karena tidak semua umat Islam punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Karenanya harus mengikuti konsensus ulama yang dikenal dengan istilah imam madhab. Duh, bisa ada gimana? Dan ini cara berpikirnya seneka Pak. Kulit sarang panjenengan kan butuh ada air lagi. Butuh ada air untuk menyuplai makan dalam tubuh kita. Mun kulit sarang panjenengan ada air, maka cara yang terbaik adalah membuat sendiri. Mun kulit panjenengan gadon ilmu nah, cetena gabai tibi, berasa gabai tibi. Tangi carana ki kotu oning carana masak. Tangi mun bisa. Tapi mun kulit panjenengan ada sementara kulit panjenengan lo oning carana masak, jangan coba-coba masak, Pak. Masak nasi tadi tacin mangke. Tangi. Le mun kulit panjenengan butuh ada sementara kulit panjenengan tidak punya ilmu untuk memasak itu, maka cara yang kedua lebih aman, yaitu membeli kepada orang yang ahli atau minta tolong kepada orang yang ahli. Jaga bayi tibi, mun kulit panjenengan punya pemahaman yang bagus, ya, pemahaman agama yang bagus, mempunyai pemahaman perangkat ilmu agama yang bagus, silahkan memahami hukum langsung kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi mun lo bisa, jangan coba-coba. Amburadul manggen. Makanya kan beda paham yang tidak benar itu kan banyak dalam internal umat Islam itu. Bodoh saya kocak Islam sejati. Islam sholat cukup nih niat. Napa dalillah? Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Atikir pada bareng abajeng. Nikah salah, itu bener, tapi cara memahaminya salah. Nih, mon itu bener Pak, tapi cara memahami salah. Kenapa? Karena dia tidak punya perangkat pemahaman agama yang cukup, sehingga karena saking ambisinya kemudian langsung memahami hukum langsung kepada Al-Quran, tidak mau bertaklid atau mengikuti pendapatnya para ulama yang ahli, imam mujtahid itu ya Pak. Jadi kulit sareng panjenengan mun bada orang yang lo ada ijma, ini berarti dia lebih hebat dari Imam Syafi'i, lebih hebat dari Imam Hanafi, Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal. Tangi, Imam Syafi'i ini hafal Quran Pak. Tangi, hafal ribuan hadis. Lah kulit sareng panjenengan Al-Quran safalnya kaki hafal qul huwallahu ahad safal. Kayak ngafal tok. Cara memahami seperti apa? Lo paham. Jadi mon lo paham, maka mengikuti orang yang paham. Pada sareng kulit panjenengan mun tro ada eredonat, mun bisa ke bayi tibi, mun tahu tapi mon oning. Anapa? Mi aga bayi tibi. Pola mun aga bayi tibi kadin to mangken napa bisa pas. Napa tepung sanapa, kulina sanapa dan seterusnya. Mun oning aga bayi tibi. Tapi mun kuli panjenengan lo oning aga bayi donat, jangan coba apa di donat.
mangken san gebay bani dadi donat bisa jadi dadi pentol mangken. Lagi, anapa? Perlu tahu ilmu nah. Dadi mon lo tahu ilmu nah, sesae ni kah? Terus ada donat iki meleda orang seone gebay donat. Mon kuli panjenengan punya pemahaman yang bagus tentang ilmu agama, silahkan langsung memahami hukum syariat Islam itu langsung ke sumbernya tanpa harus ikut kepada imam madhab. Tapi kuli panjenengan kok lebih alim sareng imam madhab nih kah? Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya nih kah? Dia kadang penyakit orang modern nih kah Pak? Lo ende amadhab. Lagi, la aroma seabang lebih alim dari imam-imam yang ada itu. Padahal saya hafal hadis cuma situng. Innamal a'malu binniyat saya hafal. Lagi, Al-Qur'an saya hafal di surat Al-Ikhlas tok. Kadang lagi qul huwallahu ahad. Lagi. Kadang dalam mengaku lebih hebat daripada imam yang lain. Lagi per ijma'. Ijma' itu artinya mengikuti kesepakatan ulama mujtahid, yaitu ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan, ahli, pakar di bidang ilmu agama. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah qiyas. Lagi, qiyas itu Bapak artinya adalah menyamakan status hukum sebuah persoalan yang tidak ada dalilnya disamakan dengan status hukum sesuatu yang ada dalilnya. Sehitung berdalil lah. Tadi kalau kisah Homer ini kepada dalil di Al-Qur'an ada jelas. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya Homer, judi dan seterusnya dan mengundi nasib itu adalah rijsun kotor fajtanibuhu, jauhi. Ini berarti Homer haram. Kenapa? Dijelaskan secara detail, secara konkret di dalam Al-Quran. Tapi akati sabu, akati ekstasi kan tidak ada. Innamas sabu wal ekstasi wal narkoba kan tak ada kan di Al-Quran. Tak ada. Lah, jadi menyamakan status hukum sesuatu yang tidak ada dalilnya dengan status hukum sesuatu yang ada dalilnya. Kenapa? Karena ada ilat. Karena ilatnya sama. Karena ada kesamaan. Khamr haram. Sabu haram. Kenapa? Sama-sama memabukkan. Itu namanya qiyas. Dan tidak semua sesuatu ada dalam Al-Quran dan hadis. Tidak semua. Kenapa? Al-Quran dan hadis sebagai wahyu sudah selesai di abad-abad yang lalu. Tetapi persoalan yang dihadapi manusia itu selalu berkembang dari hari ke hari. Karenanya perlu qiyas. Karena kalau berdasar Al-Quran semua, tidak segala sesuatu ada di Al-Quran. Coba ini ke rokok. Rokok ini gak ada di Al-Quran Pak. Innamar rokok haramun, tak ada. Sesungguhnya rokok itu haram, tak ada Pak. Karenanya maka ulama ini gak berbeda pendapat mengenai statusnya. Beda saya ngaramaki, beda saya ngoliaki. Saya ngaramaki ini berdasarkan qiyas. Kenapa di Al-Quran ada ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kerusakan itu yang berdalil haram. Yang berdalil boleh karena di Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan secara eksplisit. Lah maka dalam hal ini ada perbedaan. Nah perbedaan itu yang saya ngireng saya ngaramaki monggo lagi saya aroko umpama ki ya toren lagi tapi satu sama lain harus saling menghormati. Ini kan yang mana toleransi dalam perbedaan. Karena dalam Islam itu ada yang disepakati haramnya, ada yang diperselisihkan hukumnya. Yang disepakati contohnya sholat ini kesedojan ulama, mulai dari ulama kini sampai ulama raja, ini kesedojan sepakat bahwa hukumnya tidak ada sedikit pun ulama yang membolehkan meninggalkan, enggak ada.
Semuanya mengatakan bahwa hukumnya sholat adalah wajib. Lah, persoalan aplikasi atau praktek sholat, dari kadang ada yang ada yang berbeda pendapat. Itu fikih. Fikih namanya. Seperti umpama contohnya dalam sholat, semua ulama sepakat bahwa sholat itu diawali dengan takbir. Jadi Allahu Akbar. Nah, kemudian terkait dengan mengangkat tangan, ini ada perbedaan. Beda ada sunnat mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan, beda nikah. Ini semuanya adalah perbedaan. Dan satu sama lain punya dalil masing-masing. Untuk itu maka harus saling toleransi. Jangan yang angkat tangan tinggi merasa lebih benar daripada yang mengangkat tangan lebih rendah. Bahkan beda imam niki salat lo angkat tangan. Allahu Akbar nih kena ya no Pak. Beda ada ketika sunat mengangkat tangan, kemudian setelah itu tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Cara nanya apa nih Pak? Beda saya atas bucil, beda saya babana bucil, beda saya nikah. Lah ini Pak namanya perbedaan. Jadi dalam Islam itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Lah contohnya yang disepakati seperti hukum sholat, semua ulama sepakat bahwa wajib. Gak ada yang mengatakan tidak wajib. Lah kemudian terkait teknisnya, ini kadang ada perbedaan. Nah, dalam menyikapi perbedaan ini, maka satu dengan yang lain harus saling menghormati. Tidak boleh merasa diri paling benar. Jadi ada 4 dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kita pahami satu persatu, kan ada 4 lagi. Al-Quran ini kenapa? Hadis ini kenapa? Ijma ini kenapa? Qiyas itu apa? Ayo kita pahami. Setelah itu baru kita selesai. Soalnya bid takoan Pak. Takon tobuk dan seterusnya. Ayo kita pahami 4 ini. Pas tarikh. Pertama Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitabullahi al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li islahin nas fi dinihim wa dunyahum wa akhiratihim. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi manusia agar selamat dalam urusan dunianya, dalam urusan agamanya, dalam urusan akhiratnya. Jadi dan Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan. Bani pas langsung turun dalam berbentuk Al-Quranan ini kebun tenambah Al-Quran ini keberiman kiman Pak. Berenang pelapah kurma, berenang batu, berenang atau oleh senang enung gunung nih karena gua dan seterusnya. Lah pembukuan Al-Quran itu dulu di zamannya diinisiatif oleh pesara Abu Bakar, kemudian utuh selesai secara utuh ini kepada periodenya Sayyidina Utsman. Makanya disebut Mushaf Utsmani. Kenapa dibukukan? Karena pada zaman Abu Bakar ini belum mendesak kebutuhannya. Kenapa? Karena para sahabat ini rata-rata hafal Quran. Sehingga tidak dikhawatirkan terjadinya distorsi dan reduksi, perubahan dan pentahrifan atau penyelewengan. Lah baru kemudian di zamannya Sayyidina Utsman dinamika umat Islam macam-macam bodoh murtad, bodoh
hafal orang yang sahabat ni ada apa? Hafalannya tangki hafal kapi sepunten tak hafal sama sekali. Lah baru kemudian dibukukan agar Al-Qur'an bisa dibaca. Jadi Al-Qur'an itu adalah firman Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Lah tidak semua Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah melalui perantara Jibril, tidak. Kadang Allah itu langsung Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dalam mimpi, kadang dalam keadaan sadar dan seterusnya. Nikah Al-Qur'an. Kemudian al-hadis yang kedua hadis. Apa itu hadis? Hadis itu aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amaluhu allati bayyanat ahkam al-Islam wa rasyadat an-nasa ilaiha. Jadi intinya hadis itu adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Berarti ada 3, Pak. Ada 3 objek. Ketika bicara hadis, maka 3 ini yang menjadi objek pembahasan. Kadang Nabi Muhammad ada bu tapi lo ngelakoh. Kadang Nabi Muhammad napa alakoh tapi lo ada bu. Kadang Nabi Muhammad tidak bersabda, tidak melakukan, tapi ada orang lain melakukan, dibiarkan. Ada orang lain melakukan, tapi dibiarkan Nabi. Lah itu juga hadis. Contohnya ini dulu ning zaman Rasulullah, Abu Bakar menabiro kalir dekat dinto napa nyembeli hewan dop. Dop ni ke semacam biawak ni Pak. Rasulullah lo pernah ada buja tentang hukumnya biawak. Tapi Rasulullah napa nih gelenon lo pernah ada biawak. Tapi pada sahabat ada biawak bi Rasulullah dibiarkan. Lah itu juga hadis. Nah, maka hadis itu objeknya adalah aqwalun Nabi wa af'alun Nabi wa takrirun Nabi. Ucapan Nabi, perbuatannya, kemudian ketetapannya itu hadis namanya. Kadang kita berdalih ibadah itu harus ikut tuntunan Nabi. Tuntunan di sini maksudnya adalah yang dilakukan Nabi. Hadis itu tidak hanya apa yang dilakukan Nabi, tapi juga ucapan Nabi dan juga ketetapan Nabi. Jadi ketika bicara hadis maka ada 3 objek yang harus diperhatikan. Lah hadis ini Pak. Napa nikah banyak jenisnya, hadis sahih. Secara umum hadis ini berdua, beda hadis mutawatir, beda hadis ahad. Hadis ahad ni mungkin dibagi boleh beda hadis sahih, beda hadis hasan, beda hadis dhaif. Kemudian dibagi lagi ada hadis mursal, ada hadis musalsal dosa nikah kajian ilmu hadis. Boleh panjenengan kadang letak oning ilmu hadis lah datang mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Lo oning napa nikah hadis dan jenis-jenisnya. Ini kan repot Lah itu hadis, muatan hadis. Kemudian yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidil a'immati ba'da nabiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asl al-aqsar ala ayyi amrin kana. Jadi ijma' itu adalah kesepakatan para ulama yang mempunyai kapasitas untuk berijtihad. Yaitu pakar sudah pakar dalam memahami ilmu agama. Jadi makanya cepon Al-Qur'an fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ahlal dzikri kepada orang yang ahli in kuntum la ta'lamun jika kalian tidak paham, tidak mengerti. Nah, maka kemudian ijma' nikah masuk dalam dasar hukum Islam. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat yang terakhir qiyas. Apa itu qiyas? Tatbiqu amrin lam yujad lahu dalilun ala nadhirihi lisyirakihi ma fi illatil hukmi, yaitu menyamakan suatu permasalahan yang tidak ada dalilnya
Disamakan dengan permasalahan yang ada dalilnya karena ada kesamaan, ada korelasi kata orang sekarang. Menyamakan narkoba dengan homer, padahal yang satu homer itu jelas ada dalam Al-Quran, sementara narkoba tidak ada penjelasannya. Tetapi hukumnya disamakan. Kenapa? Karena sama-sama memabukkan. Itu yang disebut dengan qiyas. Pon, barangkali sekadin toh Bapak Ibu sebisa abtina jelaskan terkait dengan apa materi fikih. Lah materi fikih ini cuma sekedar pendahuluan. Makanya kita akan bahas tentang ubudiyah pertama. Nah, kalau bicara ubudiyah nanti diawali dengan pembahasan sholat. Dan sebelum sholat tentu pembahasan tentang toharoh, cara bersuci. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Najis dibagi menjadi tiga. Lagi ada najis mughalladhah, mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Kemudian najis itu dibagi lagi, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Mau nek masuk mangken kape mang pancenan kepelangan mangken. Lah makanya tikel cilik saos tinggi. Sepenting bisa dipahami Bapak Ibu, kuliah menyimpulkan bahwa kuliah serem panjenengan sebagai napa umat Islam harus tunduk dan patuh kepada apa saja yang dibawa oleh Nabi. Kemudian dasar-dasar hukum Islam ada 4, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Pon saya kira demikian. Sebisa tina aturaki da ajon sedajah. Muka mantar tete ilmu seberoka, ilmu semanfaat, sebisa pahamin sehingga kuliah sareng panjenengan dalam melaksanakan ibadah kan itu teti ibadah saya tepak kalau ibadah nah insyaallah mun tepak iteremah. Lagi urusan terema ini urusan segebasa Bu. Sepenting wajib kuliah panjenengan memastikan ibadah nu kuliah panjenengan tepak sesuai dengan aturan agama. Pon saya kira demikian. Barangkali sebelum itu ada yang perlu kita diskusikan, ngireng pola bedah tadi itu. Oke, ngireng Pak. Ustaz nyinggung masalah imam mazhab. Oke. Insyaallah saya kawan pula imam mazhab itu benar Pak. Betul benar. Oke. Kita kepada imam mazhab aturannya itu bagaimana Ustaz? Apa kita itu harus dengan satu mazhab aja? Oke. Apa kita misalkan ada perselisihan mengenai permasalahan kita menyabit lebih dari satu mazhab? Oke, seneka Pak. Terus langkong atas pertanyaannya. Jadi kembali pada pemikiran dasar. Orang ini kemudian bisa, mohon kedua kemampuan langsung memahami hukum kepada sumbernya, Al-Quran dan hadis. Mohon bisa, jangan coba-coba tangi. Tetapi kita sebaiknya mengikuti orang yang mempunyai keahlian. Orang yang keahlian dalam Islam, dalam agama Islam itu disebut imam mujtahid, yaitu pemimpin yang mempunyai kapasitas untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, imam madhab itu sebenarnya tidak hanya 4 nih Pak. Tapi anak 4 nih yang kemudian dikukuhkan. Karena selain ini kekaryanya tidak dikodifikasi. Tinggi kitab-kitabnya nih ada cuma 1-2. Tapi kalau yang 4 ini banyak. Jadi imam 4 ini punya murid. Ini sebenarnya Imam Malik hampir seperiode dengan Imam Hanafi. Lah Imam Syafi'i itu berguru kepada keduanya, berguru kepada Imam Malik, berguru kepada Imam Hanafi. Kemudian Imam Ahmad nikah berguru kepada Imam Syafi'i. Berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi 4 ini, kenapa kok 4 mengerucut ke 4 madhab ini? Sementara sebenarnya madhab itu lebih dari 4. Karena yang 4 ini Pak, karya-karyanya dikodifikasi oleh murid-muridnya. Sehingga mudah dikaji. Mudah dibuat referensi. Tetapi kalau imam yang lain seperti Daud Al-Dhahiri, kemudian
imam-imam lain. Dan ini sebenarnya sudah sampai pada imam mujtahid, tetapi karena karyanya tidak sangat minim sehingga tidak berserekan, Pak. Tapi napa kenyamanan tidak utuh. Jadi karenanya kemudian tidak mudah untuk mengaksesnya. Terkait dengan apakah harus ikut satu madzhab, seneka Pak. Kula sareng panjenengan idealnya ikut itu pada harus konsisten satu. Tapi ketika dihadapkan pada kondisi di mana kita sulit untuk melakukannya, contohnya Pak senikah. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki perempuan bukan mahram dan tidak ada penghalang membatalkan wudu. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian pendapat selain Imam Syafi'i seperti Imam Hanafi dan Imam Malik, aneka tidak membatalkan. Tidak bersentuhan kulit antara laki dan perempuan, nikah tidak membatalkan. Berdasar batal laki jika syahwat. Ada yang berpendapat syahwat atau tidak bersentuhan kulit atau perempuan itu tidak membatalkan wudu. Yang dimaksud dengan kan ayatnya sebenarnya sama, Pak. Aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Lah menyentuh itu maksudnya apa? Lah kalau yang Syafi'i yang dimaksud menyentuh adalah bertemu kulit laki dan perempuan bukan mahram dan tidak ada penghalang. Kalau yang lain ada yang memahami bersentuhan di sini yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bersentuhan kulit itu membatalkan kalau syahwat. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ketika kita dihadapkan pada kondisi yang mendesak seperti umpama ketika kita umroh atau haji di mana sangat berdasarkan haji panjenengan. Ini biasanya kan kesulitan untuk tidak bersentuhan itu karena berdesak-desakan lagi. Lah karenanya boleh sepanjang panjenengan kalau dihadapkan pada kondisi seperti itu boleh tidak mengikuti Imam Syafi'i. Boleh mengikuti pendapat Imam Malik mengatakan bahwa bersentuhan kulit tidak membatalkan. Jadi tidak harus, Pak. Tidak harus satu. Tapi mun tak kenging talfik. Talfik ini keseneka. Napa seperti wudu umpama. Rukun wudunya mengikuti pendapat Syafi'i. Tapi batal wudunya mengikuti pendapat yang lain. Itu namanya mencampur adukan pendapat imam madhab. Sekalipun pindah madhab itu sebenarnya boleh-boleh saja ketika dihadapkan pada kondisi yang kita merasa kesulitan untuk melaksanakannya. Lah makanya kati kenapa ngiringnya segimana kita terserah kita. Makanya kalau di kebiasaan di komunitas Ahmadiyah itu biasanya nggak batal. Karena komunitas Ahmadiyah itu mengikuti pendapat yang tidak membatalkan. Ada yang komunitas NU itu membatalkan karena mengikuti pendapatnya Syafi'i. Lah ini Pak urusan ijtihad. Kula panjenengan ngiring apa serah ya toren. Senikah. Lah wudu boleh wudu. Sepenting wudu ngiring serah terserah kula sareng panjenengan. Cuma harus konsisten, Pak. Jangan sampai talfik. Kecuali kalau kita dihadapkan pada kondisi kesulitan untuk melakukannya, maka boleh mengikuti berpindah kepada imam yang lain. Kira-kira paham? Bisa dipahami lagi? Jadi kula sareng panjenengan nih Pak beni orang bukan pakar dalam bidang ilmu agama. Karena ilmu kita sangat terbatas. Jangankan memahami Al-Qur'an, baca Al-Qur'an juga kelakeun kadang. Lah maka jalan yang enak, jalan yang terbaik adalah mengikuti ahli.
Jalan sempat. Nah, jalan yang mudah kan gak ruwet tinggi nikah mengikuti pendapat orang yang ahli, pakar dalam hal ini kisah madhab nih Pak. Imam Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali dan Hanafi. Saya kira demikian penjelasannya terkait Kak Dinto. Menabi ada lagi Pak selain Kak Dinto? Cukup nggih. Menabi cukup ngereng kita akhiri pepangkian Kak Dinto kelaban pemohon doa muga-muga titi ilmu seberkah semanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil syakirin hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi jalika wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kullu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatil lana fi dina. Allahumma rzuqna ilman wa fahman. Allahumma rzuqna ilman. Allahumma Allah ftahna waladina wa talamidina futuhal arifin waj'alna waladina wa talamidina al-ulama al-amilin al-mujtahidin al-mukhlisin min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarr bi rahmatika arhamar rahimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.